Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninin Faria Ulfah. Saya adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mandua, Mojokerto. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025. Di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 pada materi peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita bernyanyi Indonesia Raya bersama-sama. Disilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Anak-anakku sekalian, pada pekan lalu kita sudah belajar tentang materi peran umat Islam pada masa kemerdekaan atau masa kebangkitan nasional. Kalian masih ingat atau tidak ini ya? Ada 3 tokoh utama yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama siapa? Mustafa Minato, Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, adapun pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua bisa memahami peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Dan nanti ada 3 tokoh utama yang akan kalian pelajari. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi peran
umat Islam pasca kemerdekaan. Nah, di PPT ini sudah muncul ada 3 tokoh ya. Kira-kira kenal atau tidak? Coba kita urut dari atas Mbak ya. Yang pertama siapa ini? Kenal atau tidak ini? Yang kedua? Yang ketiga? Atau biasa di Gus Dur ya. Ketiga tokoh ini ya adalah orang-orang yang sangat berjasa, menginspirasi dan punya kontribusi yang sangat besar. Anak-anak coba diperhatikan ya. Di sini ada gambar. Yang sebelah kiri kira-kira anak-anak tahu itu novel karya siapa? Judulnya apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Ayo, siapa yang kira-kira sudah pernah membaca novel ini? Angkat tangan. Baik, terima kasih. Yang kedua, gambar yang kedua coba diperhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Pesawat. Di sana ada tulisannya itu apa? N250. Ada yang tahu kira-kira ini karya siapa sih? Anak-anak kita bikin dulu ya biar semangat ya. Gimana? Iya. Ini ada kita bernyanyi bersama-sama ya. Di sini senang, di sana senang. Bisa? Bisa. Berdiri semuanya ayo. Kita nyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. Di sini Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Anak-anak, materi kita hari ini adalah peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Nah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Pinter. Nah, di sana peran umat Islam sangat besar. Jadi umat Islam ini punya kontribusi yang besar. Ada 3 tokoh yang akan kita pelajari materi kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah siapa nak? Atau biasa disingkat dengan Hamka. Jadi Hamka itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih populer biasanya dipanggil dengan Buya Hamka. Baik. Yang kedua siapa nak? B.J. Habibie itu panjangnya adalah Baharudin Yusuf Habibie, tapi seringkali dikenal dengan nama B.J. Habibie. Yang ketiga adalah Gus Dur. Gus Dur ini nama panjangnya adalah Kiai Haji Abdul Rahman. Setelah anak-anak tadi memperhatikan tayangan di PPT ya, maka hari ini ada 3 hal yang akan kita kaji lebih dalam agar kita semuanya tahu. Yang pertama adalah bagaimanakah peran Hamka pada masa pasca kemerdekaan. Yang kedua, bagaimanakah peran B.J. Habibie pada masa pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah peran Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada masa pasca kemerdekaan. Nah, 3 rumusan masalah ini setelah ini akan kalian kaji lebih dalam bersama kelompok kalian masing-masing.
Nanti setiap kelompok silahkan berdiskusi, mencari informasi, mengkaji lebih dalam tentang peran ketiga sosok utama kita hari ini, ya. Dan kelompoknya adalah kelompok yang seperti biasanya saat kita pembelajaran di pekan-pekan yang lalu. Anak-anak, Bu Nirin akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk dan langkah kerja kalian dalam menemukan jawaban dari 3 rumusan masalah kita hari ini. Silahkan nanti dikaji lebih dalam, mencari informasi, boleh melalui internet, boleh silahkan ya, dicari dengan berdiskusi. Ini akan saya bagikan satu persatu kelompok ya. Bagaimana? Sudah selesai hasilnya? Sudah. Siap presentasi? Siap. Baik, kita akan mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok Buya Hamka. Silakan. Ya, maju ke depan. Hasilnya bagaimana? Baik teman-teman, jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Buya Hamka. Peran Buya Hamka pada masa pasca kemerdekaan. Buya Hamka adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Buya Hamka berperan penting pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, setelah tadi kita mendengar penjelasan atau presentasi dari kelompok pertama, selanjutnya kita akan mempersilahkan kelompok kedua, yaitu dari tokoh B.J. Habibie. Monggo dipersilahkan, siapa yang mewakili maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok akan menjelaskan tentang bagaimanakah peran B.J. Habibie pada masa pasca kemerdekaan. B.J. Habibie mempunyai peran penting di berbagai bidang pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena pengembangan industri dirgantara dan teknologi. Anak-anak, berikutnya dipersilahkan kelompok 3, yaitu dari tokoh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Silakan, monggo yang mewakili Mas Mare. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Gus Dur atau Abdurrahman Wahid akan mempresentasikan peran Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada masa pasca kemerdekaan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur memiliki peran yang signifikan dalam masa pasca kemerdekaan Indonesia, terutama dalam bidang politik, sosial, dan keagamaan. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang berani dan visioner, serta memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Tepuk tangan. Anak-anak, setelah kalian semua tadi sudah presentasi melalui perwakilannya masing-masing, kira-kira apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok lain? Saya Bu Nirin. Ya, monggo Mas Citarum. Ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok apa? Kelompok Buya Hamka. Buya Hamka. Siapa? Buya Hamka? Ya, siap ya. Ini ada memberikan pertanyaan ya. Ya,
Iya. Pertanyaannya adalah Selain sebagai seorang sastrawan, Buya Hamka adalah seorang agamis atau seorang ulama. Nah, pertanyaan saya, apakah ada salah satu karya dari Buya Hamka yang hari ini masih bisa kita jadikan sebagai patokan untuk belajar bagi umat Islam? ya. Kira-kira bagaimana? Dari kelompok Buya Hamka ada yang mewakili? Iya. Baik, Silakan. baik izin menanggapi pertanyaan dari Citarum kepada kelompok kami, yaitu jawabannya ada, yaitu Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini menjadi acuan penting bagi umat Islam di Indonesia dan dunia, dikarenakan penjelasannya yang mendalam dan komprehensif, sehingga terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana, Mas Citarum? Siap, sudah mengerti. Sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, kita semua tadi kan sudah membahas tokoh-tokoh yang berperan pada masa pasca kemerdekaan. Di antaranya tadi ada yang pertama siapa? Buya Hamka. Yang kedua? B.J. Habibie. Yang ketiga? Atau kita biasa manggil dengan Gus Dur. Nah, hari ini mari kita memberikan kesimpulan bersama-sama. Kira-kira apakah ada dari anak-anak sekalian yang memberikan kesimpulan? Ya. Silakan, Mbak Naura. Maju ke depan, Mbak Naura. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Buya Hamka, B.J. Habibie, dan Gus Dur memiliki peran penting pada masa pasca kemerdekaan. Mereka mengedepankan Islam yang inklusif dan toleran, menjembatani Islam dengan modernitas, juga menekankan pentingnya pendidikan bagi umat dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Buya Hamka, B.J. Habibie, dan Gus Dur telah menunjukkan beragam cara berkontribusi. Mari kita teruskan semangat mereka dalam membangun bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Anak-anak, setelah kita melalui rangkaian semua materi terkait dengan peran umat Islam pasca kemerdekaan, kini saatnya kita melaksanakan asesmen. Asesmen ini nanti setiap siswa akan diberikan 1 LKPD. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Saya kasih waktu 30 menit. Siap? Siap. Baik, akan kita bagi ya nak ya. Anak-anak bagaimana? Sudah selesai dikerjakan semua? Sudah. Siap dikumpulkan? Siap. Baik. Bagaimana anak-anak? Semuanya senang? Bahagia? Anak-anakku semuanya alhamdulillah, rangkaian pembelajaran materi peran umat Islam pasca kemerdekaan telah selesai kita laksanakan. Kini saatnya kita berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Mari kita bersama-sama berdoa, doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya, sampai berjumpa pada pekan berikutnya. Semoga semuanya semakin sehat, semakin semangat belajar. Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.